Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak mengherankan bila banyak di antara para ulama, para ustadz, para kiai, baik juga terutama golongan habaib, menganjurkan kepada kita untuk membaca dan mendawamkan Ratibul Haddad, sebab ini merupakan susunan-susunan zikir yang berasal dari Al-Quran dan hadis, serta doa-doa yang langsung disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau adalah seorang ulama yang tidak diragukan keilmuannya, yang memiliki sifat zuhud, wara' serta kebersihan hati yang luar biasa. Beliau dilahirkan di kampung sebuah kota di Tarim Hadramaut, Yaman, tepatnya pada tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Ratibul Haddad disusun oleh Al-Habib Abdullah pada hari Kamis malam Jumat, tepatnya tanggal 27 Ramadan tahun 1071 Hijriah, karena memenuhi permintaan salah seorang muridnya yang bernama Amir dari keluarga Bani Sa'ad yang tinggal di kota Subah, salah satu perkampungan di Yaman. Adapun alasan permintaan itu untuk melindungi agar mereka dapat mempertahankan dan menyelamatkan diri dari ajaran-ajaran sesat yang sedang melanda kota Hadramaut saat itu. Pertama-tama ratib ini hanya dibaca di perkampungan Amir sendiri, kemudian lama-kelamaan menyebar dan dibaca di Masjid Al-Hawi milik Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di kota Tarim. Setelah menaikkan ibadah haji, maka ratib kini dikenal dan menyebar di kota Mekah dan Madinah, bahkan dibaca di kedua wilayah yang mulia tersebut, wilayah Haramain. Di masa itu biasanya dibaca setelah sholat maghrib dan setelah sholat Isya. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki waktu tersebut, maka tidak mengapa membacanya di waktu lain. Dan banyak kita dapati para ulama yang telah mengamalkan dan mendawamkan Ratibul Haddad. Banyak sekali khasiat fadilah, baik itu secara hissiyah maupun ma'nawiyah, lahir dan batin, dan memang bila kita memperhatikan isi dari zikir-zikir yang terdapat dalam ratib ini, banyak sekali faidah dan keutamaannya. Yang pertama diantaranya dijaga dari godaan setan dan dihindarkan dari berbagai hal yang tidak baik, dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini dapat kita lihat dari bacaan ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian faedah yang kedua, yaitu merupakan wirid yang dapat memberatkan timbangan dan mendatangkan begitu banyak pahala. Hal ini dapat kita lihat dari bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketiga, dengan membaca Ratibul Haddad mendapatkan ampunan dari Allah. Hal ini dapat kita lihat karena banyaknya istighfar dalam ratib ini, seperti amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Faedah yang selanjutnya yaitu mendatangkan rahmat dan syafaat Rasulullah SAW. Hal ini dapat kita lihat
dari adanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faedah yang selanjutnya dari rotib ini, kita dapat dijaga keimanan kita dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hal ini dapat dilihat dari kalimat yang diulang-ulang, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, dan juga kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang dibaca puluhan kali. Ini merupakan amalan yang bisa mendatangkan penjagaan iman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya faedah yang keenam, yaitu dihindarkan dari orang-orang yang berlaku buruk terhadap kita, yang bisa kita lihat pada kalimat ya qawiyyu ya matin ikfi syarruz zalimin. Bahkan faedah yang selanjutnya yaitu mendatangkan manfaat bagi mereka yang membaca rotib ini, yaitu kebaikan secara umum, bukan hanya bagi yang membacanya, namun yang tidak membaca juga mendapatkan imbas kebaikan dari bacaan rotibul hadat ini, sebagaimana bacaan aslahallahu umurul muslimin, syarafallahu syarral mu'dzin. Faedah yang terakhir yaitu apabila kita mendawamkan rotibul hadat ini akan menjadi benteng untuk diri kita dari berbagai macam bala musibah dan bencana. Hal ini tentunya bisa kita lihat dari kalimat a'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sebenarnya banyak sekali faedah-faedah dalam rotibul hadat ini. Namun kiranya cukup 8 faedah ini saya sampaikan, yang mana faedah ini saya dengar dari Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Kita ketahui para ulama, para guru-guru kita menganjurkan kepada kita untuk tidak meninggalkan pembacaan rotibul hadat ini. Terlebih di masa-masa seperti saat ini banyak menyebar bala bencana dan kezaliman yang terjadi di mana-mana, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, melindungi negeri yang kita cintai ini dari berbagai macam musibah, bencana dan fitnah, dan semoga Allah mencintai kita, merahmati kita dengan banyak keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.